Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di bab 3, yaitu bab if'allah. If'allah. Antum sudah tahu ini dia ditambah berapa huruf ini? 2 huruf. Pertama siapa? Alif. Kedua huruf yang sejenis dengan lamnya. Jangan bilang lam ya. Masalahnya wazannya lam, tapi kan yang ditimbang kita lihat nanti. Jadi jangan bilang lam, tapi bilangnya apa? Huruf yang sejenis dengan lam. Itu kalimat yang paling cocok. Jangan bilang lam. Paham ya? Masya Allah. Lihat tasrifnya. Al-fi'il tasrif istilahi. Tidak keluar dari kaidah semua ini ya. Tidak keluar dari kaidah. Beda kalau thulathi. Antum harus pikirkan ini muta'addi, ini lazim. Paham? Ya, harus pikirkan semuanya. Lazim muta'addinya. Masdarnya beda semua. Paham? Kalau ini tidak. Tidak ada keluar. Lihat if'alla yaf'allu if'ilalan muf'allun. Asalnya itu muf'allun adalah muf'alilun. Paham ini? Asalnya apa? Muf'alilun. Tapi kan ketemu 2 huruf sejenis akhirnya dia di tasdid. Cuman kalau di idgham. Cuman kalau dilepas ya muf'alilun. Dia muf'allun. Muf'allun. Ini sama ini. Ini aslinya apa ini? Muf'allun apa aslinya yang kedua? Yang kedua. Muf'alalun. Karena isim maf'ulnya ini di fathah sebelum akhir. Jadi kalau dilepas isim fa'il di kasrah sebelum akhir, isim maf'ul di fathah sebelum akhir. If'alla la taf'alla muf'allun muf'allun sama ini. Kalau ini muf'alalun karena isim zaman dan makan sama dengan isim maf'ul. Paham ya? Uf'ulla asalnya uf'ulila. Paham? Uf'ulila di tasdid lamnya. Yuf'allu asalnya apa? Yuf'alalu. Paham gak ini? Paham insyaallah? Coba ikuti. If'alla yaf'allu if'ilalan. If'alla yaf'allu if'ilalan. Ulang. If'alla yaf'allu if'ilalan. Muf'allun if'alla. Muf'allun if'alla. La taf'alla muf'allun. La taf'alla muf'allun. Uf'ulla yuf'allu. If'alla yuf'allu if'ilalan muf'allun if'alla la taf'alla muf'allun uf'ulla yuf'allu. If'alla yuf'allu if'ilalan muf'allun if'alla la taf'alla muf'allun uf'ulla yuf'allu. Lihat di bawah contohnya ihmarra. Dan ingat ya dulu bahwa wazan ini khusus apa ini? Warna dan cacat saja. Paham? Dan tidak banyak kata masuk di sini. Walaupun tasrifnya sulit, cuma kan sedikit katanya. Dia hanya warna dan cacat saja. Dipahami ini? Lihat contohnya. Ihmarro yahmarru ihmiraran. Coba ikuti. Ihmarro yahmarru ihmiraran. Jadi kalau antum melihat itu tasrifnya, yang lepas tasdidnya itu hanya masdarnya. Yang lepas idghamnya hanya apa? Masdar. Kalau antum bertanya, kenapa dilepas kalau masdar? Karena masdarnya dia tsulats di awal oleh alif harus ditambahkan alif sebelum terakhir. Akhirnya kalau ditambah alif sebelum terakhir berpisah huruf sejenis. Paham gak ini? Akhirnya dia tidak diidgham. Jadi coba ihmarru yahmarru ihmiraran. Ihmarru yahmarru ihmiraran. Mahmarrun ihmarra. Mahmarrun ihmarra. La tahmarru mahmarrun. La tahmarru mahmarrun. Uhmurra yuhmarru. Ulang ihmarra. Isfarra. Izraqqa. Izraqqa. Coba sebelah sini. Izraqqa. Ulang. Izraqqa. Sebelah sini i'rajja.
i'rajja. Di kasrah huruf ketiga, i'rija, i'ri. Paham? I'rijajan bukan i'rojajan. Ulang, i'rajja. Ulang. Yang lainnya hanya ketawa saja. I'rajja. Kenapa jadi mukhrajun? Ulang, i'rajja. Coba Pak pare. Nah, irojan, la ta'rojan. Tanwi semua padahal fiil. Urija. Hah? Apa? Uruja. Hah? Yu'raju. Ini warna. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk bab 4. Bab tafa'ala. Tasrifnya seperti biasa kan, di atas sulasi pasti sesuai dengan apa? Kaidah. Pasti sesuai dengan kaidah. Lihat tafa'ala. Wazan sekarang tafa'ala ditambahkan ta di awal dan ain huruf yang sejenis dengan ainnya. Lihat wazannya tafa'ala, tafa'alu, tafa'ulan. Lihat itu. Mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al. La tatafa'al, mutafa'alun. Tufu'ila yutafa'alu. Semuanya sesuai kaidah, tidak ada yang keluar. Tidak ada yang keluar. Coba tafa'ala, tafa'alu, tafa'ulan. Ulang. Anwar. Ulang. Suaranya. Tafa'ala, tafa'alu, tafa'ulan. Mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al. Ulang. La tatafa'al, mutafa'alun, mutafa'alun. Fu'ila yutafa'alu. Tafa'ala. Ulang Abdullah. Mamuju. Takallama. Taqaddama. Imron diam-diam saja saya usir dari majelis itu. Yang diam-diam saja usir saja dari majelis. Capek orang suruh. Iya kan? Takharraja. Tatahhara. Tadakkara. Mudah sekali ya, mudah saja ya. Yang penting intinya itu antum kalau mau kuat sorof bab 1 bab 2. Sama ceritanya kemarin itu di tulasi. Itu saja intinya. Karena ilal itu ada pada tulasi. Kalau kita kuat tulasinya, ilalnya maksudnya perubahannya. Yang lainnya ikut. Karena semua kaidah itu saja. Itu saja kaidahnya. Dipahami ya? Iya. Nah, kemudian sekarang bab 5. Tidak ada masalah semua tasrifnya ini bab 5. Tafa'ala. Ya, wazannya lihat
Tafa'ala tafa'alu tafa'ulan, mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al. La tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila. Ini perhatikan. Majhulnya kan sudah lewat dulu. Tufu'ila diganti alifnya dengan apa? Waw. Semuanya lewat kaidahnya. Yutafa'alu. Lihat contohnya taba'ada taba'adu taba'udan. Mutaba'idun mutaba'adun taba'ad. La tataba'ad mutaba'adun mutaba'adun tubu'ida yutaba'adu. Mudah. Demikian pula latihannya. Ya? Latihannya. Coba taqotala. Tadoroba. Tasolaha. Ta'amala. Ini gampang ya. Sekarang tinggal tambahan 3 huruf. Ya, bab 1 dan ini bab paling banyak dalam bahasa Arab. Itu bab istab'ala. Tambahkan alif, sin dan ta. Tasrifnya ingat, semua tasrifnya sesuai dengan kaidah yang telah lewat. Kalau isim fa'il sesuai dengan kaidah isim fa'il, isim maf'ul sesuai dengan kaidah isim maf'ul, masdar sesuai dengan kaidah masdar. Semua tidak ada yang keluar. Ya, tidak ada yang keluar. Lihat, istab'ala istab'ilu istif'alan, mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il. Itu salah harokat istaf'il, sukun lamnya. Istaf'il, la tastaf'il, mustaf'alun mustaf'alun ustuf'ila. Lihat kaidahnya ustuf'ila. Dhamma huruf pertama dan ketiga. Ustuf'ila yustaf'alu. Ya. Contoh istaghfaro yastaghfiru istighfarun mustaghfirun mustaghfarun istaghfir. La tastaghfir mustaghfarun mustaghfarun ustughfira yustaghfaru. Paham ya? Mudah saja. Coba istakhroja. Gampang ya? Setelahnya lanjut. Mudah. Paham ya? Bab 2. Kita mau masuk langsung tasrif lugawi ini karena di situ lagi intinya. Di situ lagi intinya. Sekarang bab 2 if'au'ala. If'au'ala ditambahkan alif di awal, waw dan ain, antara ain dan lamnya. If'au'ala. Contoh if'au'ala yaf'au'ilu if'i'alan. If'i'alan waw diganti ya karena dia terletak setelah kasra. Tidak ada masalah kalau itu. Muf'au'il muf'au'ilun muf'au'alun if'au'il la taf'au'il muf'au'alun muf'au'alun uf'u'ila yuf'au'alu. Contoh i'syausyaba. I'syausyaba i'syausyaba i'syausibu i'syaban diganti sama mu'syausibun mu'syausabun i'syausib. La ta'syausib mu'syausabun mu'syausabun u'syusiba sama. Kok ada majhulnya? Yu'syausabu. Ya. Bab 3 if'awwala ditambahkan alif di awal dan 2 waw di antara ain dan lamnya. 2 waw di antara ain dan lamnya. Ya. Contoh if'awwala yaf'awwilu if'iwalan. Masih tetap tasdid ya. Karena memang wawnya terletak bukan di antara alif. Paham kan? Kan dia waw itu ditambahkan 2 waw sebelum lam. Jadi dia ditasdid semuanya. Tidak ada yang tidak ditasdid kalau di sini. Paham? Karena wawnya tidak terpisah dengan alif ketika masdar. Dipahami ini? If'awwala yaf'awwilu if'iwalan muf'awwilun muf'awwalun if'awwil la taf'awwil muf'awwalun muf'awwalun uf'uwila yuf'awwalu. Sesuai kaidahnya. Contohnya juga sama, sesuai kaidahnya. Ijlawwada yajlawwidu ijluwadan. Mujlawwidun mujlawwadun ijlawwid la tajlawwid mujlawwadun ujluwida yujlawwadu. Sama. Paham ya? Kemudian contohnya di bawah tasrif. Kemudian setelah itu bab 4 adalah if'ala. Ditambahkan alif di awal, kemudian alif setelah ain, setelah itu ditambahkan huruf sejenis dengan lamnya. Sudah diceritakan dulu ini. Tasrifnya lihat if'ala. Kalau ini pasti terpisah kalau masdarnya karena dia terletak di mana ini? Di akhir. If'ala, yaf'alu, if'ilalan. Dari mana datang ya itu? Dari mana ini ya ini? Alif. Karena tadi if'a. Kalau ini menjadi apa? If'i di kasro. Paham kan? Maka diganti alifnya menjadi apa? Iya.
If'ala, yaf'alu, if'ilalan. Biasa kalau masdarnya ada tasdid. Karena sudah dipisah. If'ilalan, muf'alun, aslinya muf'alilun. Muf'alun, aslinya muf'alalun. Tergantung isim maf'ul atau isim fa'il. Paham gak ini? Jadi kalau antum lepas idghamnya, ya lihat aslinya siapa. If'ala, la taf'ala, muf'alun, uf'ula, yuf'alu. Tasrifnya juga sesuai kaidah. Ihmaru, yahmaru, ihmirara. Muhmarun, ihmaru. La tahmaru, muhmarun, uhmura, yuhmaru. Umura, alif juga diganti menjadi apa ini? Alif diganti menjadi waw. Kan dia terletak setelah dhamma. Paham kan? Latihannya situ. Sekarang tasrif istilahi fi rubai mazid. Ingat rubai mazid ya cuma 3 bab. Karena cuma ada 1 bab yang ditambah 1, 2 bab yang ditambah 2. Bang, kita selesaikan lagi nih. 1 tambah 1 huruf yaitu bab tafa'lala. Mudah saja. Tafa'lala, tafa'lalu, tafa'lulan. Mutafa'lilun, tafa'lal. Semua sesuai dengan kaidah. La tatafa'lal, mutafa'lalun, tufulila, yutafa'lalu. Tidak ada yang keluar. Tadahroju, tadahrojan. Mutadahrijun, tadahraj, la tatadahraj, mutadahrajun, tuduhrija, yutadahraj. Sama semuanya. Latihan tasrif kata-kata berikut di bawah mudah. Tambah 2 huruf, yaitu ini ada 2 bab. Bab pertama if'anlala. Contoh tasrifnya if'anlala, yaf'anlilu, if'inlalan. Kan pas kan? Iya. Muf'anlilun, if'andil, la taf'andil, muf'anlalun, uf'unlila, yuf'anlalu. Contoh tasrifnya ihronjama. Contohnya adalah ihronjama, yahronjimu, ihrinjama. Kasroh kan? Sesuai di kaidah. Muhronjamun, ihronjim, la tahronjim, muhronjamun, uhrunjima, yuhronjamun. Sama. Tasrifnya ada di bawah latihan. Bab 2. If'alalla. Ini ada 3 lam ini saudara. Perhatikan masdarnya. Masdarnya nih. If'alalla. Ingat ketika dia fi'il madhi dan yang lainnya ditasdidnya itu lam terakhir. Tapi ketika masdar maka yang ditasdid apa? Sebelum alif. Malah lam sebelumnya. Kenapa? Karena lam terakhir pasti nanti sudah dipisahkan dengan alif. Sehingga ketemu lagi 2 lam sebelumnya. Tetap tasdid. Paham gak ini? Perhatikan lihat. Kita lihat tasrifnya. If'alalla, yaf'alillu, if'illalan. Perhatikan. Kenapa ada tasdid lagi itu? Karena dia sebenarnya ada 3 lam. Jadi dia mau tidak mau harus ada yang ditasdid. Apakah setelahnya atau sebelumnya? Dipahamin? Kan dia ada 3 lamnya. Jadi tetap ketemu 2 lam. If'alalla, yaf'alillu, if'illalan. Muf'alallun. Kalau ini muf'alillun. Kan asalnya muf'alilun. Tapi kan mau ditasdid sehingga dipindahkan dulu harokatnya ke mana? Ke ain. Paham kan? Dipindahkan dulu. Jadi muf'alillun, muf'alallun. Jadi asalnya apa ini? Apa? Muf'alallu. Apa aslinya? Apa? Muf'al lalun. Paham kan? Kalau tadi muf'al lilun. Kalau ini muf'al lalun. Paham? Perhatikan itu. Jadi beda asal. Kalau dia isim maf'ul di fathah, kalau dia isim fa'il di kasroh. Dipaham ya? Paham ya? Alhamdulillah. Lihat. If'alillah, la taf'alillah, muf'alallun, uf'ulillah, yuf'alallu. Sesuai kaidah. Contoh iksya'arro, yaksya'iru, iksyi'iraran. Kenapa tidak tasdid? Karena tidak ada huruf ketemu di sini. Tadi kan dicontoh lam 3. Kalau ini kan tidak ada lam 3. Ini kan ain sebelumnya. Cuma ada 2 huruf sejenisnya. Paham kan ini? Jadi iksyi'iraran, muksya'irun, iksya'irro. La taksya'irro, muksya'arun, uksya'irro, yuksya'arru. Paham Mubar? Tidak ada yang keluar dari kaidah pokoknya. Paham ya? InsyaAllah ya? Contoh latihan situ selesai. Sekarang kita akan berjuang lagi memahami tasrif apa? Lugawi.
ya tasrif lugawi. Perhatikan baik-baik. Ini penting ini dalam pecahan lugawi. Kalau istilahi, alhamdulillah, semua masalahnya selesai. Semua masalah yang kita akan dapatkan di tasrif istilahi sudah tidak ada lagi. Itu saja, alhamdulillah. Paham kan? Sekarang kita akan masuk dalam tasrif lugawi dan ada lagi masalahnya. Dan ketika di tasrif lugawi ini, saya berbeda membahasnya dengan tasrif apa? Istilahi. Beda. Kalau tasrif istilahi, saya bahas wazan, 22 wazan. Kalau tasrif istilahi, kita bahas berapa wazan? 22 wazan. Paham kan? Karena kita perlu tasrif 22 wazan kalau istilahi. Kalau lugawi, tidak butuh semua itu. Kan dia cukup wakilnya satu saja. Tidak perlu antum lihat bapak fa'ala apa, fa'ila apa, fa'ula apa, af'ala apa. Tidak. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena sebenarnya tasrif lugawi pada hakikatnya dia jarang perubahan secara sorofnya. Tasrif lugawi jarang perubahan secara apa? Sorof. Sebenarnya dia kebanyakannya perubahan secara apa? Perubahan secara apa? Nahwu sebenarnya. Sedikit yang berubah secara apa? Secara apa? Sorof. Oleh karena itu dalam tasrif lugawi saya tidak tasrif 22 wazan. Tapi kita hanya tasrif jenis isim berdasarkan bangunannya. Jenis isim berdasarkan apa? Huruf bangunannya. Ada berapa jenis isim berdasarkan huruf bangunannya? Ada berapa? Dua. Ada isim fi'il. Ada fi'il apa? Ada fi'il apa? Sahih dan ada fi'il mu'tal. Paham? Fi'il sahih ada berapa? 3. Pertama salim. Kedua mahmuz. Ketiga mudha'af. Fi'il mu'tal ada berapa? 4. Ada namanya? Misal. Terus ajwa. Terus nakis. Terus apa? Laki. Terus laki terbagi 2. Apa itu? Mafruq. Terus apa? Mafrun. Ini saja yang kita tasrif. Jadi dalam tasrif lugawi ingat, kita tidak butuhkan itu tasrif 22 wazan. Buang-buang umur di situ. Dipahami ini? Karena sebenarnya kaidahnya sama saja. Kalau dia salim, semua salim, begitulah kaidahnya. Dipahami ini? Kalau salim, kalau dia mahmuz, pasti begitu kaidahnya. Tasrif istilah lugawinya. Iya, artinya semua fi'il mahmuz masuk di kaidah tasrif lugawi yang kita akan pelajari nanti. Paham? Mudha'af sama. Kaidahnya satu, cukup satu mudha'af untuk pelajari semua. Antum gak usah tanya lagi bagaimana kalau fa'ala, kalau fa'ila, kalau fa'ula, kalau af'ala, pokoknya 22 wazan itu hanya ini sebenarnya yang disimpulkan oleh ulama bahasa. Antum buka buku sorof, semua ketika mereka tasrif lugawi hanya ini yang diterangkan. Tidak ada 22 wazan lagi, tidak ada. Dipahami ini? Dipahami ini? Karena orang tasrif lugawi tidak keluar dari ini. Dia hanya mentasrif berapa kata? Berapa kata semuanya? Kalau di jumlah ini 1, ini berapa ini? Berapa ini berarti kalau ditulis? 4, ini 5, ini 6, ini 8. Ini berapa ini? 7, ini 8. Hanya 8 kata ini saja yang perlu antum ketahui ketika tasrif apa? Ketika tasrif apa? Lugawi. Dipahami ini? Dan untuk mengetahui ini saya kasih muqaddimah dulu supaya mudah. Maksudnya supaya mudah antum pahami nanti tasrifnya. Lihat baik-baik. Masya Allah. Yang ana bilang ini harus antum pahami. Paham kan? Yang ana bilang di sini ini harus antum apa? Pahami. Sebelum kita tasrif. Kapan antum paham ini? Selesai. Kita akan paham seluruhnya. Untuk tasrif lugawi dari fiil-fiil yang telah lewat, kami akan mencontohkan fiil sulasi mujarrad saja. Masya Allah. Fiil sulasi mujarrad saja, karena yang lainnya ikut. Paham?
Yang lainnya apa? Ikut. Karena yang lainnya bisa dikiaskan dan kami hanya mencontohkan tasrif lugawi, fi'il madi, mudhari dan amr. Ingat? Saya hanya mencontohkan madi, mudhari, amr. Mana yang lain? Mana masdar? Mana isim fa'il? Mana isim maf'ul? Zaman, makan? Mana isim alat? Paham pertanyaannya? Kenapa tidak ada tasrif? Karena sebenarnya dia diatur di dalam nahwu. Kan masdar kan cuma tasrifnya musanna, kan masdar mufrad. Darban mufrad. Tinggal antum buat dia musanna jamak. Tinggal bilang darban, darbain, darbat. Buat musanna jamak, kan itu tasrifnya. Isim fa'il buat apa? Isim fa'il kan daribun mufrad. Tasrifnya apa? Musanna jamak. Paham tasrifnya? Dan musanna jama itu bisa nggak antum tasrif bilang doribun, doribani, doribuna? Kan begitu? Enggak, karena di nahwu diatur bisa tambah waw, bisa tambah siapa? Ya, kan dia tergantung marfu atau mansub. Jadi kita enggak tasrif di sini. Karena kenapa? Karena perubahannya enggak bisa. Paham? Kan dia perubahannya pakai alamat apa? Alamat i'rab. Paham kenapa saya tidak masukkan ini? Paham kan? Jadi dia diwakilkan oleh siapa? Penjelasannya, tasrifnya diwakilkan oleh di mana? Di pembahasan apa? Nahwu. Karena perubahan isim itu ada pada musanna dan jamak saja. Paham? Dipahami ini. Dan namanya isim tidak bersambung dengan domir yang ada dalam tasrif lugawi. Jadi kalau dipaksakan ditasrif di sorof seperti kitab apa yang paksakan masuk? Al-Kafi, Tantum Al-Kafi pengarangnya Aceng Zakaria yang tulis Muyasar. Dia paksakan tasrif isim di mana? Di sorof. Nanti orang bisa bingung. Kenapa? Karena nanti kalau tasrifnya pasti begitu, nanti dibaca kitab gundul bagaimana? Sementara dibaca kitab gundul beda-beda tergantung dengan apa? Penyakit. Dipaham? Paham perubahannya? Paham ini alasan saya. Kenapa dimasukkan apa? Hanya tasrif siapa? Hanya tasrif siapa? Madi, mudhari dan amr. Mana isimnya? Paham gak ini? Mana isimnya? Karena dia diatur di mana? Nahwu. Begitu. Antum nanti kalau belajar juga di buku sorof yang ada mereka hanya terangkan Qaedah membuat isim musanna dari isim mufrad. Paham? Kalau salim, kalau mudha'af, kalau mahmuz, kalau nakis, kalau ajwab. Begitu saja modelnya. Paham? Qaedah buatnya, cara buat. Tidak ada tasrifnya. Tidak ada namanya tasrif isim. Paham nih? Enggak tahu dari mana mereka dapat. Kenapa bisa ditasrif? Paham? Ini nanti akan membuat bingung kalau kita tasrif. Karena itu tadi dibaca kitab gundul tidak keluar itu. Dan dia pakai kaidah penyakit al-amil. Dipahami ini? Dan dia pakai penyakit. Artinya kalau kita mau tasrif berarti harus datangkan dulu apa penyakit. Misalnya doribun, doribani atau doribaini. Ya, masukkan dulu penyakit. Berarti bisa doribun, doribani, doribaini, doribuna, doribina. Paham? Setelah doribatun, doribatani, doribatun. Kan pakai kaidah. Selesai? Paham Ahmad? Tidak paham? Apa yang antum tidak paham Ahmad? Apa itu? Hah? Isim? Kenapa? Apa masalahnya? Apa Ahmad? Kan di situ saya katakan Ahmad dan kami hanya mencontohkan tasrif lugawi fi'il madi mudhari dan amr.
Paham? Karena untuk isim bisa dibuat, kayaknya Ahmad tidak dengar baik-baik, pusing sendiri kayaknya. Iya. Karena untuk isim dibuat sesuai dengan kaidah musanna, itu isim menunjukkan atas dua, dan kaidah jama yang biasa disebutkan di dalam buku-buku nahwu. Dari mana kita di? Paham ini? Mubah. Jadi singkat ya, sedikit ya. Hanya tasrif fi'il. Sekarang dia bilang sekilas tentang domir dan kaitannya dengan fi'il. Ini nih, karena namanya tasrif fi'il pasti ada hubungannya dengan siapa? Domir. Namanya orang kalau antum tasrif fi'il harus tahu domir. Sebelum kita memulai mentasrif fi'il, maka perlu diketahui bahwa dalam mentasrif fi'il tidak terlepas dari domir. Domir yang bersambung dengan fi'il terbagi dua. Wajib antum paham ini. Kalau tidak paham, tidak bisa tasrif. Tidak bisa tasrif. Domir yang bersambung dengan fi'il terbagi dua. Satu, domir yang bersukun. Satu domir apa? Yang bersukun. Yaitu alif itsnain yang menunjukkan dua, waw jamaah yang menunjukkan banyak, dan ya muannatsatil mukhatabah yang menunjukkan satu wanita yang diajak bicara. Jadi, ya, domir, ya, ad-domir al-muttasil bil fi'ili, ya, ada dua ya. Pertama domir apa? Sukun. Ini hanya ada tiga. Ada alif, ada waw, dan ada ya, hanya tiga tok. Dipahami ini? Ya. Sekarang yang kedua ada namanya domir sebentar mutaharrik. Ya, domir mutaharrik. Apa itu lihat? Yang kedua, domir yang berharokat. Domir yang berharokat itu tafa'il. Tahu tafa'il? Namanya yang penting ta. Bisa harokatnya ta, ti, tu. Kan anda bilang tafa'il. Ta'i menjadi fa'il. Ya semuanya mau bilang. Ya, jadi satu tafa'il. Mau ta, ti, tu. Kan bisa. Dorob ta, dorob ti, dorob tu. Ya kan? Artinya yang penting ta. Ta yang menjadi fa'il. Bukan ta tanis sakinah. Karena ta tanis sakinah bukan fa'il. Paham Ahmad? Paham? Ta yang menjadi apa ini? Fa'il, yaitu yang menjadi fa'il dia ta, ti, dan tu. Paham? Setelah itu dia bilang apa? Yang kedua adalah nafa'ilin. Iya, ta fa'il itu menunjukkan satu pelaku. Iya, atau banyak ya. Bukan hanya satu pelaku. Iya, ini mungkin kurang catatannya ini. Bukan hanya menunjukkan apa satu pelaku. Itu ta yang menunjukkan dia apa? Pelaku. Tidak ada kata satunya. Tidak ada kata satunya. Dipahami ini? Nanti dihapus saja kata satunya itu. Nanti saya hapus. Yaitu ta yang menunjukkan pelaku. Ya kan? Kalau ta, saya kan ti, pelaku semua itu. Ta fa'il. Paham kan? Dia menunjukkan pelaku. Tidak ada kata satunya. Kan nanti kan bisa tuma, tu juga. Tum. Paham? Kan tu juga. Paham kan ini? Ya jelas ya? Jadi hilangkan kata apanya? Satu. Yaitu yang menunjukkan dia adalah pelaku. Kemudian nafa'ilin. Nafa'ilin maksudnya nafa'ilin ini fa'ilin yang menunjukkan banyak pelaku. Iya kan? Kan dibilang fa'ilin. Yang menunjukkan banyak pelaku. Yang ini yang kedua ini. Paham? Seperti dorob paham? Dipaham ini? Itu juga namanya domir berharokat. Yang ketiga, yaitu menunjukkan banyak pelaku atau satu orang yang mengagungkan dirinya. Seperti bagaimana yang diartikan maknanya di nahwu. Dan nun niswah. Ia menunjukkan banyak wanita. Tahu nun niswah? Saja. Iya kan? Nun niswah. Dorobna. Kotalna. Manakna. Iya. Ia menunjukkan banyak apa? Wanita. Ini 3 domir. Jadi masing-masing 3. Ada 3 domir yang sukun, waw, alif, waw, dan ya. Ada 3 domir yang berharokat.
Dipahami ini? Yaitu ta, na. Mubad, paham mubad? Paham mubad? Dipahami ini? Sekarang kita lihat. Domir yang sukun semua bisa bersambung dengan fi'il madhi kecuali ya. Allah, faedah penting. Jadi kita membahas, kita membahas ini domir. Ada domir sukun, ada domir berharokat. Artinya domir ini bisa masuk nanti pada madhi, bisa juga ada pada fi'il mudhari, bisa ada fi'il amr. Sekarang kita lihat siapa yang dimiliki oleh madhi, mudhari dan amr dari domir ini. Nah, lihat situ pernyataannya. Domir yang disukun semua bisa masuk pada fi'il madhi. Kecuali siapa? Ya, berarti ini ya, tidak akan pernah ada pada madhi. So antum tasrif saja nanti tasrif lugawi, madhi tidak ada ya. Paham ini? Jelas sudah. Jadi domir sukun bisa masuk pada siapa? Madhi kecuali siapa? Kecuali siapa? Ya. Pernyataan selanjutnya. Dan domir yang berharokat semua bisa bersambung dengan fi'il mudhari tanpa terkecuali. Fi'il madhi tanpa terkecuali. Lihat, domir yang berharokat semua bisa bersambung dengan fi'il madhi tanpa terkecuali. Artinya ini, mau ta, ti, tu, semuanya bisa bersambung dengan apa? Madhi. Na bisa bersambung dengan madhi? Bisa. Na bisa? Semuanya bisa tanpa terkecuali kali ini. Berarti bisa antum katakan semua domir mau berharokat atau sukun bisa bersambung dengan madhi kecuali iya. Selesai masalah. Itu sebenarnya intinya langsung. Saya ulangi. Semua domir, apakah dia domirnya berharokat atau sukun, semuanya bisa bersambung dengan madhi kecuali siapa? Kecuali siapa? Iya. Tidak ada pada madhi. Tidak ada pada madhi. Ingat, ini baru kita bahas domirnya dulu nih. Sebentar ada pembahasan lagi bagaimana cara tasrifnya. Nah, adapun fi'il mudhari dan amr langsung dua ya, karena fi'il amr diambil dari fi'il mudhari. Jadi adapun fi'il mudhari dan amr, maka semua domir yang bersukun bisa bersambung dengan keduanya. Nih. Alif bisa ada pada madhi dan bisa ada pada mudhari dan amr. Waw bisa ada pada mudhari dan amr. Ya bisa ada pada mudhari dan amr. Sudah paham ini? Paham ini? Selesai. Maka semua lihat ini. Mana tadi? Semua domir yang sukun bisa bersambung dengan keduanya. Sementara domir yang berharokat tidak ada yang bersambung dengan keduanya kecuali nun niswa. Allah. Nih. Kita lihat domir berharokat. Ta, ti, tu. Paham ini? Na. Tiga ini tidak ada yang bisa bersambung dengan siapa? Fi'il mudhari dan fi'il amr kecuali siapa? Nun niswa. Sudah paham gak ini? Jadi tidak pernah itu yadrib tu, yadrib ta, yadribna dalam artian nanya sebagai fa'il. Tidak pernah. Kalau antum dapat na bersama dengan fi'il mudhari, itu maf'ulun bi, itu domir nasab, bukan domir rafah. Selesai masalah. Itu nanti, masya Allah. Lihat, berarti bisa antum simpulkan ya. Bisa antum apa? Simpulkan. Paham? Bahwa domir yang bisa masuk pada fi'il mudhari dan fi'il amr apa? Sukun semuanya. Kalau yang berharokat hanya nun niswa. Dipahami? Paham Imron? Paham antum? Ahmad. Paham Ahmad? Betul Ahmad? Alhamdulillah. Selesai pernyataan pertama. Sudah dulu? Setelah itu tinggal contoh-contoh tasrif lugawi fi'il. Ya, di tasrifnya nanti baru kita kasih tahu
kaidahnya. Kalau bersama dengan ini begini, kalau bersama dengan ini begini. Paham ya?